Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 82, Menjelang Kembali. Matahari mulai condong ke arah barat. Waktu tak terasa berlalu begitu cepat. Selesai bersantap hidangan seafood bakar, lekas mereka meninggalkan tempat wisata. "Dedi, jangan lupa beli sarung cewek dulu," tegur Nada mengingatkan. Manakala mobil merangkak pelan keluar dari area wisata. "Nah, ayahmu ini belumlah pikun. Ingatan ayah masihlah ganteng, seganteng tampang ayah," jawab Hasan, malah membual. Kata pikun mengingatkan Naura akan ketersinggungan Hasan tempo hari. Juga kata ganteng mengingatkan ia akan sikap tak biasa Hasan beberapa hari belakang. Maksudnya, suatu ciri yang mengidentifikasi ke arah puber kedua. Sekedar menegur, Naura berderham. Spontan, Hasan melirik ke spion, mencuri pandang, mengamati mimik wajah sang istri. Ya, Hasan mulai menyadari jikalau Naura sensitif terhadap kata ganteng. Dan itu terlihat jelas pada raut wajahnya kini. "Sepertinya ada yang tak suka ayah bilang ganteng. Menurut anak-anak, ayah ini ganteng kan?" celetuk Hasan, malah bermain perasaan. Tentulah itu pertanyaan mengecoh. Jawaban si kembar jangan ditebak lagi. Serempak mereka memuji sang ayah. Tak puas hanya mendapat 2 suara. Seakan memperkokoh sematan ganteng pada dirinya, Hasan sok akrab melempar tanya pada Amalia. Tersipu malu, Amalia memberi penilaiannya yang kembaran dengan Nada serta Zadid. Itu sebuah penilaian objektif, bukan ikut-ikutan. "Om ganteng, sama keren penampilannya," ucapnya, membuat bola mata Hasan nyaris copot. "Keren? Lihatlah sayang, Om itu hanya mengenakan baju koko sama sarung," tegur Naura memprotes. "Entahlah tante, tapi baju sama sarungnya terlihat keren dipakai sama Om," imbuh Amalia mempertegas. Oh, betapa berbunga-bunganya hati Hasan. Senyum puas mengembang bulat, menambah geram Naura saja. Tetapi jauh di lubuk hati, ia bangga juga akan pujian yang diberikan. "Keren apanya, udah berumur," gerutunya dalam kekalahan telak. Namun, itu tidak mengikis suasana hangat yang tercipta. Perselisihan kedua orang tua mereka ditabuh oleh si kembar. Mulut mereka licin memancing Hasan serta Naura melempar sindiran. Bahkan Amalia pun diseret-seret oleh si kembar. "Beginilah orang tuaku," bisik Nada, cukup terhibur. "Kalian sangat kompak," balas Amalia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Hasan membawa mobil memasuki pelataran sebuah pusat perbelanjaan. "Oh Dedi, sungguh ini jadi shopping time?" seru Nada antusias. "Iya tentu, kalian bertiga belilah apa yang kalian inginkan. Jangan lupa buat teman-teman kalian juga," sahut Hasan antusias. Lantas Dedi sama Mam ngapain saat kita berbelanja?" timpal Zadid. "Ayah sama Mam mengawasi saja sembari kencan terselubung," ujar Hasan. "Ngomong apa sih?" tegur Naura merona pipinya. Akhirnya keluarlah mereka semua, berjalan ringan memasuki pusat perbelanjaan yang terdiri dari 2 lantai bangunan. "Di sini ada nggak ya sarung cewek?" seru Nada, bola matanya mencari stan busana. Setengah berbisik, Amalia menyarankan untuk membeli di toko busana yang berjejer di dekat pesantren. Tepatnya, kira-kira setengah kilo sebelum memasuki kawasan pesantren, terdapat pusat pertokoan, serta tempat-tempat makan dan juga pusat oleh-oleh. "Oh benar juga, katanya teman-teman, henna di sana murah-murah," sambung Nada. Jadilah diputuskan oleh mereka untuk berbelanja cemilan saja. Sedangkan Zadid memiliki agenda sendiri di otak kendati tidak jauh dari cemilan pula. Bahkan untuk memisahkan barang belanjaan, ia membawa troli sendiri. Kedua orang tua mereka seperti yang tadi dikatakan, hanya memantau dari belakang, sembari sekedar cuci mata, melihat sekeliling. "Gimana sama pusat perbelanjaan kita?" tanya Naura tiba-tiba.
Sungguh Hasan terkejut mendapat pertanyaan tersebut. Mulutnya sempat kaku dalam hitungan detik lamanya. Namun setelahnya ia bisa membawa diri menjawab pertanyaan itu dengan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai harapan. Itu tak lepas dari tangan piawai Mas David. Akhir tahun ini kita akan launching di daerah timur Indonesia. Ada 2 pusat perbelanjaan yang telah dibangun, kata Hasan. Wah, turut senang aku mendengarnya. So, jadi ada berapa unit yang dikelola sama Mas David? Lanjut Naura, mengajukan tanya. Ada 4 yang telah beroperasi dan 2 yang akan beroperasi, terang Hasan. Tidak ada lagi pertanyaan terlontar. Naura sejenak menyibukkan diri melihat-lihat. Namun, tak seberapa lama mulutnya kembali bersuara. Sebuah pertanyaan yang malah tak terdengar demikian, melainkan lebih mengarah pada ungkapan kecemasan. Kelak, siapakah yang akan meneruskan? Zadid, dia hanya tertarik menjadi pemain basket, celetuknya. Oh, berdesir dada Hasan mendengar ungkapan yang syarat emosi tersebut. Alih-alih menjawab, menenangkan hati sang istri yang mendadak berubah cuaca, Hasan tarik Naura. Lalu tangannya mendarat di pinggang sang istri. Setengah berbisik, laki-laki itu pun menanggapi perkataan Naura barusan. Anak perempuan kita, dia mewarisi darah bisnis kakeknya. Lihatlah kelak, bisnis papa akan merambah multisektor. Dia wanita bertangan besi, berotak kancil, berparas cantik, namun sedikit keras wataknya. Hasan berbicara panjang lebar. Kendati lega, akan tetapi gambaran nada dewasa cukup menyita pikirannya. Sebagai seorang ibu, tentulah ia menginginkan kemakmuran yang sama pada anak-anaknya. Apakah dia tumbuh menjadi wanita diktator? Ucapnya, khawatir akan gambaran yang dibuat. Insya Allah tidak. Tugas kita untuk menjadikan dia pribadi yang baik serta bijak. Berpikir cerdas. So, bantu Mas buat melunakkan hatinya, walau tak benar-benar lunak, sambung Hasan. Lalu, bagaimana dengan Zadid? Bukankah dia anak laki-laki? Saat telah berkeluarga, ia memiliki tanggung jawab pada anak orang, lanjut Naura, tak mampu berbicara secara gamblang. Tersenyum Hasan. Sungguh ia paham maksud dari perkataan Naura yang berputar-putar, tidak langsung ke inti. Adik pikir Zadid hanya akan menjadi pebasket saja. Seperti yang Mas bilang barusan, bantu Mas memfasilitasi apa yang Zadid impikan. Namun, tetaplah memperkenalkan bisnis padanya. Mereka adalah pewaris sekaligus penerus dari jerih payah papa, bukan Mas, imbuh Hasan memberikan penjelasan. Aku rasa perkataan suamiku cukuplah keren. Oke, mari kita berikan yang terbaik bagi mereka, sahut Naura. Obrolan Hasan serta Naura akan masa depan si kembar terpaksa dihentikan. Itu lantaran Zadid menegur keduanya. Ya, anak itu telah selesai akan pesta shopping sebagai kompensasi atas ultah mereka. Apa yang kamu beli, Zadid? Tegur Naura, cukup terbelalak. Ini tidak hanya buatku, buat teman-teman sekamarku, bela Zadid. Hasan hanya bisa menghela nafas. Sungguh ia menyadari kekeliruan yang ia buat. Tentulah laki-laki itu menyesal, namun tak bisa berbuat apa-apa. Biarlah itu menjadi pelajaran supaya kedepannya tak mengajari si kembar menghamburkan uang. Oke, hanya kali ini saja, ucapnya. Dalam hati, was-was khawatir si kembar dikenai hukuman nanti di pondok. Senyum semu ia pertontonkan. Terlebih kala nada serta Amalia muncul dari sisi stan. Dedi, aku sudah selesai, serunya riang. Ayo langsung ke kasir, sahut Hasan, kembali menghela nafas. Naura sebagai istri mampu merasakan apa yang sang suami sembunyikan. Merapatlah ia kala berjalan menuju kasir. Anak-anak ia biarkan berada di depan. Santai, buatlah ini pembelajaran, bisiknya. Iya, benar masalah, balas Hasan. Sesampainya di meja kasir, saat tiba giliran mereka, Hasan terus memperhatikan petugas kasir mengeluarkan satu persatu belanjaan. Bola matanya nyaris tak berkedip, hingga 2 keranjang belanjaan kosong. Degup dadanya kian berantakan menunggu komputer melakukan penghitungan. Dan saat jari telunjuk petugas menekan enter, lalu jumlah angka dibaca, dalam hati Hasan mengumpat,
meratapi kesalahan yang ia buat. Anak-anak pasti akan dihukum ini nanti, ujarnya di hati sambil mengeluarkan dompet. Di dekat mereka, anak-anak cukup tersentak mendengar total belanjaan mereka. Tersadarlah jikalau mereka insaf tadi. Mungkin orang-orang yang turut mengantri juga dibuat melongo. Senyum datar Hasan diperlihatkan manakala tak sengaja ia menoleh pada antrian. "Saya bayar pakai debit," ucapnya menyerahkan kartu debit. Drama meja kasir telah berlalu. Kini mereka bergegas meninggalkan pusat perbelanjaan dengan beberapa kantong plastik berukuran besar. Seorang kurir turut membantu membawa barang belanjaan tersebut dengan sebuah troli menuju mobil terparkir. "Terima kasih," ucap Hasan menyerahkan selembar uang. "Sama-sama Bapak, semoga puas berbelanja di tempat kami," balas kurir tersebut. Cepat segera mobil putih meninggalkan pusat perbelanjaan. Dengan laju cukup normal, mereka bertolak kembali ke pesantren sebelum melewati batas waktu yang diberikan. Namun, sebentar mereka mampir dulu pada pusat pertokoan sesuai arahan Nada. "Mau beli apa lagi sayang?" tegur Naura. "Beli sarung," jawab Nada lekas. "Oke lah, ayah tidak ikut turun. Adek temani anak-anak," kata Hasan menyerahkan kartu debit. Lekas Naura mendorong pintu mobil, turut serta untuk mendampingi Nada serta Amalia, juga supaya anak-anak itu tidak terlalu lama. "Yang itu saja," tunjuk Amalia mengusulkan. "Oke," sahut Nada. Bergegaslah mereka memasuki sebuah toko yang dipilih oleh Amalia. Di sana, Nada langsung meminta karyawan toko menunjukkan beberapa motif sarung wanita. "Mam, ini bagus enggak?" tanya Nada meminta pendapat. "Mam rasa lumayan, yang itu juga lumayan," jawab Naura. Dibelilah 4 potong sarung, juga 3 botol henna warna merah marun serta hitam. Henna tersebut tak lain adalah titipan dari teman kamar. Setelah melakukan pembayaran, ketiganya segera menuju mobil, tidak singgah pada toko yang lain. "Gimana, dapat?" tanya Hasan. "Tentu Dedi," balas Nada menunjukkan kantong tas. "Oke, sekarang saatnya kembali ke pondok," balas Hasan. Meluncur deras, Hasan membawa laju mobil bertolak ke pesantren. Dan tepat jam 4 kurang 20 menit, mereka telah memasuki pintu gerbang utama pondok. "Zadid, Nada, baik-baik ya nak, belajar yang benar," kata Hasan memberi petuah manakala mereka telah berada di dalam aula kunjungan khusus. "Apa Dedi langsung pulang?" balas Nada melempar tanya. "Ya tentu," jawab Hasan, kian membuat Nada dirundung sedih. Kantong plastik belanjaan terabaikan sejenak. Nada menjatuhkan diri memeluk sang ayah. "Dedi," ucapnya sedih. "Bulan depan kan ayah berkunjung lagi," timbal Hasan mengusap kepala Nada, juga menciumnya. Di ruang kantor petugas, pengurus asrama memperhatikan kantong belanja yang dibawa. Juga adegan sedih anak dan ayah, sebuah pemandangan yang telah biasa mereka lihat. "Nada sama Amalia, masuklah," seru Hasan. Setelah melepas pelukan, Nada serta Amalia lebih dulu berjalan menuju pintu yang mengarah pada lorong menuju asrama putri, walau langkah Nada terlihat berat. Tepat saat itu, rombongan Gus Said datang memasuki ruang kantor kunjungan santri putra. Tak disangka, teruntuk 2 kalinya ia melihat sosok Hasan, dan sekarang bersama Naura pula. Ia perhatikan Zadid yang tengah berbicara dengan sang ibu dalam 2 bahasa. Pantas putranya ganteng, kalau punya anak cewek pastilah berparas cantik, celetuknya, terlupa jika ia di aula kunjungan khusus. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.